Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sepatu Ortus X Hyperblast yang sudah saya gunakan sejauh 150 km. Seperti apa sih kondisi sepatu Ortus X ini setelah saya gunakan sejauh 150 km? Apakah masih bagus ataukah sudah hancur? Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasan videonya, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semuanya agar subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Dan bila mana teman-teman menyukai video ini, silahkan di like teman-teman. Dan bila mana teman-teman ingin bertanya, ingin sharing, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasan videonya. Oke teman-teman semuanya, kita akan memulai tentang pembahasan si sepatu Hyperblast 2.0 ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, karena ini saya di area outdoor dan saya habis melakukan recovery. Dan pagi ini anginnya cukup kencang teman-teman, jadi bila mana nanti terdapat suara angin mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita mulai dari atas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai dari talinya. Ini talinya sejak saya beli pertama, ini nggak cuma talinya sih, semuanya belum pernah saya cuci sama sekali. Dan ini adalah kondisi talinya. Kondisi talinya kiri kanan, talinya masih bagus, tidak ada yang rusak, dan tali ini ngegrip enak. Kemudian apa ya, tali ini tuh tidak mudah terlepas ya teman-teman. Sudah saya tes untuk agak kenceng untuk long run, talinya saya talikan 1 kali dan talinya ini tidak mudah terlepas. Untuk talinya masih bagus ya teman-teman, di pemakaian 150 km. Oke, kita lanjut ke lidahnya ya teman-teman. Untuk bagian lidahnya ini apa ya, kalau dari pembelian awal itu saya merasakan lidahnya ini kalau terkena keringat itu apa ya, agak tambah apa ya, tambah lemes gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa ya, saat mau digunakan itu jadi agak kendor, agak goyang dikit, tapi enggak yang terlalu goyang banget, cuma agak saya rasa agak kendor dikit. Tapi kondisinya masih bagus, tidak robek, tidak ada masalah di bagian lidahnya. Dan kita langsung saja ke bagian upper, ke bagian uppernya ya teman-teman. Uppernya pun juga bisa dilihat ya, bagian upper hanya kotor, dan ini belum saya cuci, bahkan ini sudah terkena hujan 1 kali teman-teman. Dan ini kondisinya hanya kotor, tidak robek, tidak ada bagian yang menandakan robek ataupun apa ya, ataupun cacat di pemakaian sejauh ini teman-teman. Ini yang sebelah masih bagus ya teman-teman, tidak ada minus. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian heel counter. Heel counter ini bahannya tuh halus, dan ini saya rasa cukup awet. Kenapa? Karena di pemakaian sampai sejauh ini tidak ada yang robek sama sekali teman-teman. Dan ini enak, nge-counternya enak, semakin kita gunakan untuk kenceng, semakin dia meng-counter kaki atau heel kita jadi lebih enak lagi teman-teman. Cuman ini untuk di bagian insole-nya itu ya cuma apa ya, sablonnya Ortus X itu yang sudah terkelupas, udah hancur. Bisa dilihat ya di bagian sebelahnya juga, lihat. Untuk bagian lem-leman teman-teman, ini ada sedikit yang apa ya, bagian lemnya ini agak ini
sejauh pemakaian ini sudah mulai di bagian lemnya agak ketarik-tarik ya teman-teman, yang bagian sini ini, yang bagian pinggir-pinggir di bagian bola-bola kaki itu agak tertarik. Memang di situ kan tempatnya kaki kita saat melontarkan, saat kita berlari ya teman-teman. Jadi agak apa ya, lemnya itu agak sedikit terbuka teman-teman, namun tidak robek teman-teman, ada hanya sedikit terbuka. Mungkin karena efek tarikan di bagian sini ini, di bagian sini. Namun dari segi keawetan ini upper sama lemnya ini bagus banget teman-teman. Jadi tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang sobek sama sekali. Seperti yang saya harapkan, sepatu ini di bagian upper awet teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya teman-teman. Untuk bagian midsole ini dari pemakaian pertama sampai saat ini, ternyata midsole ini semakin digunakan kita semakin lama itu akan terasa lebih empuk teman-teman. Jadi semakin lama kita gunakan, si midsole ini terasa lebih empuk. Awal-awalnya itu terasa agak apa ya, keras ya, mungkin apa ya, nggak seempuk saat sudah digunakan untuk beberapa kali. Karena saya gunakan waktu pertama itu saya ngerasa loh kok nggak seempuk yang saya perkirakan ya. Ternyata setelah saya gunakan beberapa kali, sepatu ini baru terasa empuknya, bouncy-nya baru terasa teman-teman. Ini enak dan tidak ada yang apa ya, maksudnya tidak ada yang cacat ya teman-teman. Sejauh ini bisa dilihat ya, masih dalam kondisi bagus, kanan kiri juga masih dalam kondisi bagus teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole. Nah ini teman-teman, di bagian outsole-nya itu di pemakaian 150 km itu sudah mulai habis ya teman-teman, terutama di bagian bola-bola kaki karena untuk mendarat ya sudah mulai habis. Yang di belakang, yang sisi luar, kalau saya sisi luar ya teman-teman, sisi luar. Dan ini juga rubber tambahan di lambangnya Orthosec juga sudah terlepas ya, yang satu. Terus ini bagian depan, yang paling parah yang bagian depan teman-teman kalau di sepatu ini. Ini sepatunya enak, cuman kalau untuk outsole-nya ini saya rasa cukup boros di kategori 150 km dan ternyata sudah habis, sudah kondisi seperti ini ya. Sepatu ini sering banget saya gunakan untuk long run karena saya suka dengan empuknya teman-teman. Karena empuknya itu empuk yang tidak terlalu membuang energi, jadi empuk yang masih ada energi return-nya. Jadi sepatu ini saya senang banget untuk menggunakannya recovery dan long run. Namun sepatu ini saya paling sering gunakan untuk long run ya teman-teman. Ini bagian satunya dan ini yang satunya teman-teman. Kondisinya sama-sama sudah agak gundul yang bagian depan juga. Kalau ini lambangnya masih ya. Nah ini yang samping sini, yang depan sampai yang sini. Mungkin teman-teman yang punya sepatu ini apakah sama juga di bagian outsole, bagian rubber itu apakah sama juga sudah mulai habis di pemakaian 150 km? Karena menurut saya untuk sepatu apa ya, recovery dan sepatu untuk daily ini cukup boros ya teman-teman untuk penggunaan 150 km dan sudah mulai terkelupas atau terkikis teman-teman, sudah mulai terkikis di bagian depan dan bagian belakangnya juga. Mungkin kalau ada Hyperblast yang 2.1 lagi atau atasnya ini lagi nanti update-nya, untuk rubber bisa ditambahkan sedikit lagi ya, agar tidak mudah terkikis dan gundul seperti ini. Karena sayang banget sepatu lagi enak-enaknya terus harus sudah pensiun dini karena rubbernya tidak mumpuni. Mungkin ini kalau saya gunakan 2
250 km ini sudah habis, bener-bener habis ini di bagian depan ini ya teman-teman. Karena ini bener-bener rata loh teman-teman, lihat ya, ini bener-bener rata loh, rata sama ini, sama midsole-nya ini. Jadi rubber sama midsole ini udah bener-bener rata teman-teman. Lihat ya teman-teman. Oke, kalau untuk dari keseluruhan sepatu ini masih cukup bagus untuk digunakan. Tidak ada tidak ada masalah yang cukup membuat saya kesal atau apapun. Sepatu ini worth it, cuman di bagian outsole-nya aja yang saya kurang suka karena sangat mudah habis. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah sedikit pembahasan tentang sepatu Ortus X Hyperblast 2.0 ini teman-teman. Untuk keseluruhan sepatu ini masih bagus ya teman-teman, masih bagus, masih nyaman, masih bisa digunakan 100 km, 150 km lagi masih bisa digunakan ya teman-teman. Dan saya suka banget sepatu ini, apalagi untuk recovery itu enak, empuk ya teman-teman. Videonya sampai di sini dulu teman-teman. Bila mana teman-teman menyukai video ini silahkan di like, dan bila mana teman-teman ingin bertanya, ingin sharing, atau ingin request sepatu lokal apa yang pengen saya beli atau pengen saya bahas, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.